Kita beralih ke Medan, Sumatera Utara. Saudara, baku tembak terjadi saat Badan Narkotika Nasional meringkus kawanan yang diduga kurir narkoba di Medan, Sumatera Utara. Udahlah, keluarlah. Keluar narkoba itu, udah mati. Visual yang kami lingkar ini adalah detik-detik penangkapan bandar narkoba di Medan, Sumatera Utara setelah terjadi baku tembak. Lebih dari 3 kawanan sindikat narkoba diringkus dalam penyergapan yang dilakukan di Jalan Gatot Subroto. Saat baku tembak terjadi, 1 orang dari kawanan sindikat narkoba tewas. Jenazah tersangka yang tewas telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Habis. Informasi terkini terkait penangkapan sindikat narkoba di Medan, Sumatera Utara akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Ferry Irawan. Ferry, apakah sudah bisa dipastikan mereka yang ditangkap adalah betul bandar narkoba dan apakah mereka terkait dengan penangkapan pada 19 Februari lalu ada 32 kg narkotika atau narkoba juga yang sempat diamankan oleh BNN ketika itu? Iya, Christian dan juga saudara, selamat sore. Pagi tadi memang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kembali menggagalkan upaya peredaran narkotika yang dilakukan oleh jaringan narkotika sindikat jaringan internasional maksud kami. Mereka ini memang berkaitan dengan pengungkapan sebelumnya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dan dari pengungkapan ini Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berhasil mengamankan puluhan kilogram narkotika jenis sabu. Pengungkapan dilakukan di Jalan Medan Binjai kilometer 10 atau persisnya di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ada lebih dari 3 pelaku yang ditangkap, dan mereka yang ditangkap dari 2 mobil berbeda, yakni pertama dari mobil Xenia hitam berplat nomor BK1856KV dan satu lagi ditangkap dari mobil CR-V putih berplat nomor BK1189OG. Penangkapan dilakukan saat mobil yang ditumpangi pelaku ini tengah melaju dari arah kota Binjai yang berdekatan dengan Provinsi Aceh ke arah kota Medan, Sumatera Utara. Dan saat proses penangkapan memang terjadi penembakan ke arah mobil yang ditumpangi pelaku karena pelaku ini terus kabur dari kejaran petugas meskipun petugas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia telah meletuskan sejumlah tembakan peringatan ke udara. Dalam penembakan ini memang salah satu pelaku yang diketahui merupakan pengemudi mobil Xenia hitam ini pada akhirnya meninggal dunia setelah tembakan petugas ini pada akhirnya mengenai salah satu pelaku. Sedangkan pelaku lainnya ini pada akhirnya berhasil ditangkap dalam kondisi hidup dan dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, petugas kemudian melakukan pengembangan ke sejumlah tempat yang ada di Kota Medan, dan total pelaku yang pada akhirnya berhasil ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia seluruhnya berjumlah 10 pelaku, termasuk 1 diantaranya merupakan pelaku yang pada akhirnya meninggal dunia. Dan selain 10 pelaku, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ini memang menyita sejumlah barang bukti khususnya narkotika, yakni ada 46,9 kg narkotika jenis sabu dan juga 3.620 butir pil ekstasi yang pada akhirnya juga disita oleh pihak yang berwajib. Selain narkotika juga ada 1 pucuk pistol yang disita oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dan pistol ini diketahui hampir saja digunakan pelaku untuk menyerang petugas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Dan memang sampai dengan saat ini Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia masih terus melakukan pengembangan mengingat kuat dugaan mereka berkaitan dengan sejumlah jaringan lainnya, termasuk yang belum lama ini diungkap oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di sejumlah tempat yang ada di Kota Medan. Dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya pengungkapan jaringan sindikat narkotika jaringan internasional yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada pagi tadi, kami akan coba menemui Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pak Inspektur Jenderal Armanda Pari. Pak Armanda Pari baru saja tiba di Kota Medan memang, dan saat ini saya sudah bersama dengan Inspektur Jenderal Polisi Armanda Pari. Dan Pak Arman, terima kasih untuk waktunya Pak. Bisa dijelaskan Pak, sebenarnya ada berapa banyak barang bukti yang kita sita dan berapa pula jumlah tersangka yang kita amankan Pak? Barang bukti ada beberapa jenis, narkobanya sendiri 3 jenis, yaitu sabu atau metamfetamin, kemudian yang kedua ekstasi atau MDMA, berikutnya yang ketiga adalah Happy Five atau Erimin 5. Sedangkan bukti-bukti yang lain tadi kita temukan ada senjata,
ada timbangan, ada alat-alat komunikasi dan kendaraannya sendiri. Kendaraan sebagai pengangkut dari barang bukti narkoba ini. Pak, setelah kita melakukan penangkapan di Jalan Medan Binjai kilometer 10, diketahui ada banyak tempat yang kita gerbek di Kota Medan, Pak. Total ada berapa tempat dan apa hasil dari penggerbekan itu, Pak? 3 tempat. 3 tempat. Yang pertama tadi di jalan di kilometer 10 Medan Binjai. Nah, di mobil Xenia warna hitam yang kita berhentikan, kita temukan 38 kilogram sabu yang dikemas dalam plastik berupa teh herbal yang tulisannya beraksara Cina. Pak, terakhir Pak, hampir setiap hari ada peredaran narkotika yang terus berhasil diungkap baik oleh polisi ataupun oleh BNN. Sebenarnya apa hal tersulit yang kita lakukan untuk mengungkap seluruh jaringan ini, Pak? Kami terutama dari Deputi Pemberantasan adalah penindakan dan penegakan hukum untuk menghentikan supply. Nah, yang menjadi masalah sekarang, permintaan itu masih tetap tinggi. Artinya masyarakat kita memang masih mau membeli. Nah, ini yang perlu kita segera benahi supaya upaya pencegahan ini berimbang atau paling tidak bisa paralel dilaksanakan bersama-sama dengan penindakannya. Atau biasa kita sebut bagaimana kita mengurangi supply dan bagaimana kita mengurangi demand-nya. Baik, terima kasih Pak Ahmad untuk waktunya. Dan saudara, memang 10 pelaku yang berhasil ditangkap, termasuk 1 diantara yang pada akhirnya meninggal dunia, ini memiliki peran berbeda-beda. Mulai dari pengedar hingga dengan orang yang mengendalikan peredaran narkotika di Kota Medan, Sumatera Utara. Dan memang sampai dengan saat ini pihak berwajib dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia masih terus melakukan penyidikan untuk mengungkap seluruh jaringan narkotika yang ada di Kota Medan dan juga di kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Untuk sementara demikian, Christian, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih. Ferry Irawan melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara.